Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Abguri Robani akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi database sistem terdistribusi. Definisi dari database terdistribusi yaitu sebuah database logik yang tersebar secara fisik di antara komputer-komputer yang berada di lokasi berbeda yang dihubungkan dengan perangkat komunikasi. Keuntungan database terdistribusi dibandingkan dengan database terpusat. Meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, pengendalian lokal terhadap data. Yang ketiga, pertumbuhan modul. Yang keempat, biaya komunikasi rendah. Yang kelima, respon cepat untuk query tertentu. Kerugian database terdistribusi dibandingkan database terpusat. Yang pertama, biaya software dan rumit. Yang kedua, biaya proses. Yang ketiga, integritas data terbuka. Yang keempat, respon lambat untuk query tertentu. Tujuan umum, transparansi lokal. Yang pertama, ada dua, yaitu user tidak mengetahui lokasi data. Yang kedua, data yang dibutuhkan otomatis diteruskan ke tempat yang tepat. Yang kedua, otonomi lokal. Yang pertama, situs lokal dapat mengoperasikan database-nya ketika koneksi dengan jaringan terputus. Yang kedua, setiap situs dapat mengendalikan data, keamanan login, dan pemutakhirannya. Beberapa pilihan untuk mendistribusikan database. Yang pertama, bisa dengan cara replikasi data. Yang kedua, cara partisi horizontal. Yang ketiga, partisi vertikal atau kombinasi ketiganya. Yang keempat, jenis replikasi ada dua. Yang pertama, push replication. Situs yang diupdate mengirim perubahan ke situs yang lain. Yang kedua, pull replication. Situs penerima yang mengatur ketika pesan untuk mengupdate akan diproses. Partisi horizontal. Sebagian baris sebuah tabel berada di situs lain. Keuntungannya, yang pertama, akses lokal optimal. Dapat bekerja dengan baik atau kinerja baik. Yang kedua, hanya data yang sesuai yang tersedia atau aman. Yang ketiga, gabungan antar partisi. Artinya mudah dalam query. Kerugian, akses data antar partisipasi. Kecepatan prosesnya tidak konsisten. Yang kedua, tidak ada data replikasi atau backup rawan. Partisi vertikal. Sebagian kolom dari sebuah tabel berada di situs lain. Keuntungan dan kerugian sama dengan pada partisi horizontal, kecuali kombinasi data antar partisi lebih sulit karena memerlukan proses join sebagai pengganti union. 4. Pengelompokan database tersebar. Database terpusat akan tersebar. Yang kedua, replikasi dengan update permukaan secara periodik. Yang ketiga, replikasi dengan update sinkron yang hampir real time. Yang keempat, pemartisian satu database logik. Ini adalah suatu gambar arsitektur DBMS tersebar. Langkah-langkah transaksi lokal. Aplikasi membuat permintaan kepada DBMS tersebar. Yang kedua, DBMS tersebar melakukan pengecekan tempat penyimpanan data tersebar untuk menempatkan data. Pencairan data ini bersifat lokal. Yang ketiga, DBMS terdistribusi mengirim permintaan ke DBMS lokal. Keempat, DBMS lokal mengolah permintaan. Yang kelima, DBMS lokal mengirim hasilnya ke aplikasi.
Sekian penjelasan dari saya tentang database sistem terdistribusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.